Oke, baiklah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di sesi Food for Thought Ubud Food Festival 2025. Senang sekali saya, Saras, hari ini bisa menjadi moderator diskusi yang sangat penting topiknya dan sangat menarik, di mana kita akan membahas peran perempuan dalam menjaga tradisi kuliner Indonesia dan juga tentang ketahanan pangan. Karena kalau mau ngomongin tentang topik ini, hari ini kita akan menggali dengan lebih dalam nih tentang peran perempuan. Bukan hanya sebagai penjaga warisan kuliner Nusantara, tapi juga sebagai inovator, pemimpin, penggerak perubahan dalam menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan. Karena sebenarnya kita tahu gitu ya, bahwa kalau ngomongin praktek kuliner dan tradisi di Indonesia, itu tuh diwariskan dari generasi ke generasi oleh ibu, nenek, perempuan di masyarakat gitu. Perempuan tuh memegang peranan yang sangat penting. Tapi seringkali peran mereka nggak mendapatkan pengakuan yang layak gitu dalam narasi, dalam pendokumentasian, baik dalam industri dan hal-hal lainnya gitu. Nah, sesi kita hari ini juga diselenggarakan sejalan dengan semangat dari sebuah inisiatif bernama Generasi Setara yang mendorong kesetaraan peran tanpa batasan gender, baik di dapur, ladang, pasar, hingga ruang-ruang pengambil keputusan gitu. Nah, hari ini kita sudah ditemani oleh 3 pembicara yang inspiratif, perempuan-perempuan inspiratif. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkannya dulu satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Kak Mei. Beliau adalah Direktur Eksekutif Nusa Indonesian Gastronomy Foundation. Beliau merupakan peneliti, penulis, dan pegiat gastronomi yang aktif mendorong praktik pangan berkelanjutan serta promotor produk kuliner lokal dan pendidikan gastronomi di Indonesia. Selamat pagi Kak Mei. Nggak apa. Selamat pagi. Oke, di sebelahnya ada Kak Ida yang nama Instagramnya Idaman, tapi ternyata bukan nama aslinya, nama panggung aja Idaman. Ida ini adalah pendiri laboratorium sedusun di Gunung Kidul, jadi pemudi dari Gunung Kidul, dan juga anggota Generasi Setara. Ida berfokus pada isu pedesaan dan ketahanan pangan, serta menciptakan ruang belajar dan aksi kolektif di komunitas sedusunnya. Selamat pagi, selamat bergabung. Dan yang terakhir, jauh-jauh dari SOE NTT, ada Kak Vindi Lengga. Beliau adalah seorang pegiat literasi dan aktivis muda dari komunitas adat. Vindi aktif mengangkat isu kesetaraan gender, keadilan sosial, dan pelestarian budaya, khususnya melalui pendekatan literasi dan pangan. Halo Nona, bagaimana kabarnya? Baik, oke. Yes, jadi hari ini kita akan membahas beberapa poin-poin utama sih gitu, di mana kita akan melihat perempuan sebagai penjaga tradisi dan inovator kuliner. Kemudian kita juga akan mendalami tantangan yang dihadapi juga gitu dalam perempuan dalam dunia kuliner dan dunia pangan, serta peran penting perempuan dalam menciptakan masa depan pangan yang inklusif dan berkelanjutan gitu. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai diskusi pada hari ini. Mungkin mau mulai ngobrol-ngobrol dulu sama Kak Mei deh gitu kan. Kak Mei ini kan sebenarnya udah lumayan sangat aktif lah ya dalam industri kuliner gitu kan. Ada dari riset, juga dari bekerja dengan banyak pelaku UMKM, terus juga ada dari sisi edukasi gitu. Nah, dari pengalaman Kak Mei ini bagaimana Kak Mei melihat peran perempuan dalam membangun sistem pangan yang lebih berkelanjutan di Indonesia? Sorry. Ya, menurut dari yang kita pelajari selama ini ya, terutama saat kami berkeliling Indonesia untuk riset, memang perempuan itu menjadi tokoh utama dari penjaga pangan Indonesia. Karena dari dulu kan memang secara budaya perempuan adalah sosok yang memberikan makan, menyiapkan makanan di rumah, sehingga pilihan-pilihannya itu menjadi penting, bahwa dia memilih makanan yang sehat untuk anaknya, kemudian dia memilih ikan yang segar, tentu bukan ikan yang sudah busuk ya, seperti itu kan pasti otomatis sudah ada di dalam pikiran perempuan. Yang menarik, belum nyampe tantangan ya, jadi lebih ke situ dulu. Nah, jadi memang mereka lah yang kita bilangnya menjaga tradisi kuliner di Indonesia. Jadi perempuan-perempuan ini yang menjaga tradisi kuliner di Indonesia, baik secara budaya walaupun sehari-hari, dalam keseharian juga sebetulnya
ya perempuan yang menjadi sosok utamanya gitu. Bahkan dalam konteks pertanian, yang kita selalu berpikir bahwa memang semua laki-laki yang memiliki peran. Saya baru pulang dari Papua, waktu kita ngobrol sama mama-mama di Papua dan papa-papa waktu awal, jadi mereka bilang kalau yang nebang pohon itu papa-papa karena pohonnya itu 12-15 meter, jadi gede banget. Nah lucunya pada sesi berikutnya di mana nggak ada papa-papa, kemudian ada cerita bahwa mama-mama ini cerita bahwa oh kita bisa kok nebang pohon tanpa papa-papa. jadi ternyata mereka 3 sampai 5 perempuan itu bisa keroyokan menebang pohon sagu. Jadi ternyata tidak harus bergantung pada laki-laki dalam konteks bahkan pekerjaan yang cukup berat ya, buat kami itu berat gitu, karena biasanya yang nebang pohon laki-laki, yang nokok tuh yang ngambil sagunya itu perempuan. Tapi ternyata dalam konteks yang besar pun itu perempuan yang banyak ternyata bisa kok. Jadi kalau bapak-bapak sibuk kita baik-baik saja gitu, kira-kira gitu. Jadi perempuan adalah tokoh utama dalam ketahanan pangan, dalam menjaga budaya kuliner. Oke, yes. Menarik, berarti memang dari rumah tangga bahkan sampai pertanian sebenarnya perempuan itu menjadi pusatnya ya. Nah, makanya tadi kan udah kebahas tuh contoh dari Papua. Nah sebenarnya pengen melihat juga nih contoh-contoh yang dari area lain di Indonesia gitu ya. Jadi makanya sebenarnya pengen nanya nih ke Kak Vindi dan juga Kak Ida. Mungkin ke Kak Ida dulu kali ya. Jangan deg-degan gitu. Kan Kak Ida ini memiliki laboratorium sedusun ya di Gunung Kidul. Nah mungkin bisa diceritain sedikit kali ya tentang laboratorium sedusun dan bagaimana hal itu menjawab isu ketahanan pangan di desa khususnya dari perspektif pelibatan perempuan juga dan mungkin anak muda juga. Yes. Cek. Oke. Maaf ya kakak-kakak ini karena agak batuk jadi suaranya agak bindeng ya kalau bahasa Jawa. Salam kenal kakak-kakak semua, saya Ida dari Laboratorium Sedusun. Jadi mungkin long story short, Laboratorium Sedusun itu sebenarnya hadir juga karena keresahan pribadi yang ternyata jadi keresahan bersama. Gitu. Jadi keresahan pribadinya adalah saya adalah korban bullying dari orang Gunung Kidul itu sendiri. Jadi karena dulu di Gunung Kidul itu ada stereotip tentang bahwa Gunung Kidul kering, tidak ada air, terus makanannya belalang, tidak makan nasi. Itu jadi bullying yang cukup kuat pada tahun ya 90 sampai 2000-an gitu. Jadi waktu saya bersekolah di Kota Jogja itu saya mendapatkan bullying yang sangat kuat. Hingga menyebabkan saya pribadi itu enggan untuk kembali ke Gunung Kidul gitu. Tapi semakin dewasa gitu, semakin menyadari bahwasanya sepertinya tidak seburuk itu gitu. Saya yang merasakan tinggal di Gunung Kidul itu sebenarnya it's okay banget gitu. Ketika kita harus makan tiwul, kita harus makan belalang, kita harus makan beragam serangga yang ada di sana itu sebenarnya oke-oke saja gitu. Lalu kenapa orang-orang di luar itu sangat mempermasalahkan makanan kami gitu. Nah dari situ akhirnya saya ingin menjawab keresahan saya sendiri gitu bahwa sepertinya oke saja gitu untuk akhirnya kita nih sebagai orang Gunung Kidul tinggal di Gunung Kidul dan menikmati segala keragaman yang ada di sana gitu. Lantas akhirnya saya kembali lagi ke dusun saya di Gunung Kidul, di Desa Petir namanya, dan di sana saya melihat kembali desa saya dan agak terputus ya. Jadi banyak anak-anak muda yang merantau, pergi, dan bahkan dari data 120 pemuda yang ada di dusun kami, itu tinggal 12 pemuda saja gitu yang tersisa gitu. Jadi banyak sekali yang merantau dan memutuskan untuk tidak kembali lagi ke dusunnya. Itu akhirnya menimbulkan banyak sekali masalah di tempat kami gitu. Salah satunya adalah tingginya jual beli tanah, kehilangan tanah, lalu desa kami itu kehilangan banyak pemikir muda gitu yang akhirnya jadi makin tertinggal gitu, makin ditinggalkan gitu. Itu sih sebetulnya yang melatari
laboratorium dusun, dan akhirnya saya pribadi pun akhirnya belajar ulang gitu tentang dusun saya sendiri, tentang Gunung Kidul, dan itu ternyata juga jadi apa ya, jadi ketika saya bercerita dengan pemuda di sana juga mereka juga punya keresahan yang sama bahwa mereka pernah dibullying dan ingin kembali lagi ke desa kami di Gunung Kidul. Mungkin begitu. Oke, terima kasih Kak Ida. Nah, kalau lihat lebih dalam lagi ya dari perspektif gender gitu, misalkan perempuan, gimana nih pengalamannya Kak Ida? Apakah ada insight tertentu gitu dari pengalaman menjalani sedusun, atau mungkin bahkan Ida sendiri gitu sebagai pemudi perempuan terus ingin menjalankan ini, apakah ada hal-hal menarik yang ditemukan gitu berkaitan dalam pelestarian tradisi kuliner di sana gitu? Nah, tadi aku cerita banyak yang merantau, itu mayoritas yang merantau itu adalah laki-laki. Jadi yang di dusun itu mayoritas adalah perempuan gitu. Bahkan perempuan yang lansia gitu ya. Jadi banyak sekali mbah-mbah putri gitu di dusun kami gitu, dan setelah kami memperdalam lagi gitu tentang apa namanya dusun kami, ternyata sangat erat nih hubungannya dengan budaya kami adalah budaya pertanian subsisten ya. Dan itu sangat erat sekali dengan pangan, dengan budaya pertanian, itu kuat banget gitu. Nah, di situ sih mungkin Kak Saras hubungan kami dengan perempuan-perempuan di desa kami gitu. Gitu. Berarti Kak Ida nih banyak bekerja dengan embah-embah di sana gitu ya, dan mendokumentasikan dan mengarsipkan tradisi yang ada di sana. Oke, berarti abis ini aku mau lanjut dulu deh ke Kak Vindi. Kak Vindi dari SOE di NTT ya. Nah, Kak Vindi ini kan banyak bekerja di fokus isu literasi dan budaya lokal gitu ya. Nah, bagaimana nih literasi dan budaya lokal ini bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk mendorong kesetaraan dan misalkan kepemimpinan perempuan dalam sistem pangan di sana? Halo semua, saya Vindi dari Molo dan juga salah satu anggota di generasi setara Gen Z. Jadi ketika kita bicara terkait literasi dan budaya, itu merupakan dua hal yang saling menguatkan dalam mendorong kesetaraan gender yang lebih baik lagi, khususnya dalam sistem pangan. Di komunitas adat saya, di kampung saya di Molo, perempuan itu memiliki banyak sekali pengetahuan terkait dengan sistem pangan tadi, benih, musim tanam, musim panen, dan juga bagaimana cara untuk mengelola hasil bumi yang sudah didapat atau pangan lokal yang ada dengan berbagai cara, dengan inovasi-inovasi yang ada. Namun sayang sekali justru pengetahuan-pengetahuan itu tidak dianggap sebagai suatu bentuk kepemimpinan. Kemudian kalau bicara soal literasi dan budaya itu bukan hanya kemampuan dalam baca dan tulis saja, tetapi bagaimana kita memahami kemudian mengartikulasikan peran diri kita dalam suatu masyarakat atau komunitas adat tertentu. Mungkin kita bisa mulai ke tantangan nih. Oke. Nah, kalau tantangan itu mungkin sejam sendiri ya. Jangan panjang-panjang intinya. Panjang-panjang, ya. Karena tantangan untuk perempuan itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi tadi nomor satu, tadi saya setuju dengan Kak Vindi bahwa perempuan itu kalau memasak atau memperjuangkan sesuatu nggak dianggap penting. Karena ya kamu kayak misalnya apa ya, kayak ini perempuan kelincahan gitu ya. Jadi lebih kayak jadi kayak misalnya kegiatan dia bikin keripik, bikin pelatihan, ngumpul sama ibu-ibu PKK, bikin makanan bergizi, itu dianggap sebagai ya kamu kan emang harus ngasih makan keluarga dengan baik, ya itu bagian dari ini. Jadi tidak penting gitu, kayak leadership itu tidak dianggap sebagai leadership. Kemudian hal lain yang juga kita alami adalah pada saat kita misalnya membuat pelatihan di daerah, itu banyak sekali kendala dari waktu, karena perempuan itu dituntut untuk menyiapkan makan untuk keluarganya. Jadi kalau waktu latihannya itu bentrok dengan jadwal dia harus masak di rumah, jemput anak,
dia akan otomatis bilang, aduh saya nggak bisa ikut pelatihan atau saya nggak bisa ikut program ini atau apapun itu karena saya harus masak, karena saya harus ngantar anak. Ada yang karena bilang, ada bahkan sampai suami saya tidak mengizinkan. Jadi bayangkan kita sedang mencoba memberdayakan perempuan tapi dia terbelenggu dengan keseharian, dengan norma-norma dia hidup sebagai perempuan di daerah tertentu. Jadi seberat itu. Jadi sudah waktunya nggak bisa, ada larangan juga dari suami, harus izin, kemudian ya itu. Jadi itu mungkin kalau secara ringkas ya, tapi kalau kita curhat panjang tantangan perempuan di Indonesia untuk menjadi, setidaknya menjadi dirinya lah. Bukan sekedar istri atau ibu. Yang menarik adalah kalau di Indonesia Timur pada saat seorang perempuan itu punya anak, dia hilang jati dirinya karena dia jadi mama siapa gitu. Ya, sebenarnya mungkin di Jakarta juga ya. Jadi kalau misalnya anaknya namanya Andre, dia jadi mama Andre. Jadi udah nggak ada nama lagi, dia nggak punya nama karena dia jadi mama Andre gitu. Jadi itu menarik sih. Itu juga satu hal. Itu yang juga menarik satu hal sih. yang menarik. Ya. Itu mungkin Vindi mungkin bisa menanggapi itu tentang hal itu gitu, dimana kayak ketika seorang ibu memiliki anak berubahlah menjadi namanya gitu kan, menjadi Mama Fun gitu misalkan. Nah itu gimana menurut Kak Vindi? Iya, saya setuju dengan apa yang tadi sudah dikatakan oleh kami bahwa ketika seorang perempuan sudah memilih untuk menikah dan nantinya akan mempunyai anak, maka dia itu kehilangan apa yang sebenarnya namanya itu akan diganti menjadi nama anak pertamanya. Contohnya seperti Mama Fun, Mama Andre yang tadi sudah dikatakan, sebenarnya itu bagus, tapi sebenarnya itu kita menggeserkan apa yang sebenarnya menjadi hak kita yang sebenarnya. Gitu. Itu adalah suatu budaya yang sudah dinormalisasikan di masyarakat dan kemudian menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja. Ya, itu satu poin yang sangat menarik sih. Nah, tadi kan udah tersebut tuh tantangannya sebenarnya kayak, jadi karena perempuan memiliki di ekspektasi memiliki kewajiban di dapur, jadi tidak bisa berpartisipasi gitu. Ada nggak sih hal yang bisa dilakukan? Mungkin dari Ida gitu, apakah ada yang dilakukan misalkan di Stusun gitu untuk memfasilitasi nih para perempuan-perempuan ini supaya tetap bisa aktif dan berpartisipasi gitu misalkan dalam kegiatan komunitas? Jadi mungkin jadi kegiatannya di Sedusun ya. Itu biasanya kalau di Sedusun kami memang ada beberapa kegiatan gitu ya, baik kegiatan untuk si pemuda dan kegiatan untuk ibu-ibu di sana gitu. Yang pertama untuk ibu-ibu di sana itu sebetulnya adalah kami seringkali melibatkan, bahkan selalu melibatkan ibu-ibu di sana, mama, kalau di tempat kami mama ya nyebutnya, mama kami di sana itu untuk apa ya, jadi biasanya kami ada sebuah forum kecil gitu setiap minggunya untuk membahas tentang resep gitu, untuk makanan-makanan, bahkan biasanya kalau kami medianya biasanya pakai rujaan gitu, jadi biasanya kami ngerujak bareng, sambelan bareng untuk ngomongin tentang ya bagaimana resep-resep makanan di tempat kami itu sama ibu-ibu dikembangkan dan disimpan gitu. Bahkan kami juga mengajak anak-anak muda di tempat kami untuk membuat buku. Jadi kami hari ini sedang membuat buku bersama pemuda dan ibu-ibu sebetulnya gitu. Dan bukunya adalah buku resep, tapi ini masih draft. Isinya adalah resep-resep warisan gitu. Jadi resep-resep dengan beragam tanaman pangan lokal yang ada di Gunung Kidul, bahkan juga selain tanaman juga ada beragam serangga yang diolah menjadi beragam makanan, dan itu semua pengetahuannya itu berasal dari mama-mama kami gitu, karena mama-mama kami di rumah itu mereka selalu apa ya, karena kalau di Gunung Kidul itu kan kami punya pekarangan ya, pekarangan yang biasanya juga ditanami oleh mama-mama, oleh ibu-ibu di sana, terus musim serangga itu juga biasanya yang paling paham itu adalah mama-mama di tempat kami gitu. Jadi kayak misal hari ini lagi banyak
serangga garing pong gitu misalnya. Nah, itu biasanya mama-mama yang akan lebih paham gitu karena mereka sangat dekat dengan itu. Gitu. Nah, itu yang biasanya kami lakukan. Terus kalau misal mengajak teman-teman yang dari luar, kami ada namanya tur dengalas gitu. Jadi kami mengajak teman-teman yang dari luar Gunung Kidul untuk hadir ke tempat kami untuk mencoba tur gitu. Jadi tur mungkin jadi tur pangan gitu ya. Kami ngajakin teman-teman untuk melihat musim gitu. Jadi kayak misal ada beragam musim di Gunung Kidul, itu kita ajak berkeliling sampai ke pengolahan makanannya gitu. Jadi itu semuanya juga full bersama dengan ibu-ibu di sana gitu. Jadi ibu-ibu mulai keluarlah suaranya di sana begitu mungkin Kak Saras. Oke, terima kasih. Nah, kalau dari Kak Mei sendiri, dari tantangan-tantangan ini dan juga mungkin Kak Mei banyak bekerja dengan misalkan perempuan pelaku usaha gitu. Apa yang ya mereka punya tantangan tersendiri gitu kan. Nah, tapi ada nggak sih sesuatu yang Kak Mei lakukan gitu untuk mencoba mendobrak nih tantangan ini gitu, berkontribusi untuk menjadi bagian dari solusi. Oke, mungkin sebelum tentang apa sayanya, tapi lebih ke apa yang sudah mereka lakukan. Jadi saya melihat perempuan-perempuan ini sebetulnya mereka sangat berdaya. Jadi mereka tuh sebetulnya kalau dibilang yang paling paling capek selalu paling lelah ya karena dia harus ngurus anak terus tapi pada saat yang bersamaan dia bikin keripik singkong atau keripik pisang untuk dijual sehingga ada pendapatan untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi dia tidak bergantung pada pendapatan suami tapi juga punya pendapatan sendiri. Jadi tapi double kerjanya. Karena dia cari uang juga atau dia menenun atau apapun tapi dia juga harus mengurus anak gitu. Jadi itu banyak sekali. Nah, yang saya temukan dari apa yang sudah perempuan-perempuan berdaya ya di Indonesia atau ibu-ibu yang berdaya di Indonesia, satu mereka memproduksi produk pangan. Jadi bisa keripik, bisa cemilan atau apapun ya gitu. Jadi oh ini sudah ada presentasinya. Oke, ini yang next page, sorry. Satu lagi. Ini sesuai pertanyaan. Sebagai culinary entrepreneur atau culinary ambassador. Jadi apa yang kami temukan sebetulnya banyak sekali perempuan-perempuan yang berdaya se-Indonesia ya. Satu tadi dengan cara bikin produk yang di tengah atas yang ada berasap-asap itu ibu-ibu di Aceh dia bikin cemilan dan mungkin tinggal 2-3 orang yang bikin snack itu karena tidak menyenangkan karena asap ya terus ya jadi dia bermasalah juga matanya karena kena asap. Tapi itu cara dia mencari nafkah juga saya tidak nanya suaminya kemana tapi waktu itu nggak ketemu suaminya jadi bisa suaminya kerja tapi pada dasarnya dia sangat sudah settle jualannya jadi dia udah laku sudah laris gitu jadi dia terus jadi bikin produk nomor satu bikin produk lalu jualan yang di sebelah kanan itu ada Mama Aldo, jadi Aldo adalah anak pertama tentu, sehingga jadi Mama Aldo itu dia satu-satunya orang yang masih memegang resep keraton Buton. Jadi dan yang menarik adalah karena dia pewaris, sebenarnya bukan pewaris, kesannya kayak royal gitu, tapi dia hidupnya sebetulnya tidak mewah. Tapi karena dia tahu resep tradisional atau resep keraton Buton, Buton itu ada di Sulawesi Tenggara, lalu ada pulau satu lagi Buton. Nah ini ada keratonnya ternyata. Nah dia akhirnya buka warung untuk mengenalkan budaya keraton Buton. Sekaligus dia juga cari uang, jadi supaya berdaya. Sebelah kiri tentu kita kenal Kak Lis dengan pemberdayaan di Bajo dengan kuliner di Bajo. Lalu di bawah itu yang sebelah kiri itu saya lupa mama. Tapi itu di Papua, di Kampung Yoboi, Papua, dan mereka sudah mulai membuka kampungnya untuk gastronomi tour.
Jadi food tour sehingga mereka berdaya. Yang di sebelah kanan itu mama-mama di Raja Ampat, mereka juga mulai membuka diri untuk menerima tour atau kalaupun ada orang tour mereka menyediakan homestay, mereka yang masak. Jadi itu sebetulnya dapat pendapatan juga. Bukan hanya menyewakan homestay tapi juga nyiapin makanan. Sehingga ini adalah contoh-contoh sebetulnya yang kita temukan Indonesia untuk perempuan menjadi berdaya. Yang kita lakukan di yayasan ya kita kasih pelatihan untuk membuat produk lebih baik atau pelatihan-pelatihan seperti itu ya. Tapi pada dasarnya kita lihat ibu-ibu di Indonesia itu sesungguhnya berdaya dalam keterbatasan atau yaitu dengan kesulitan dan keterbatasan mereka, tapi semangatnya itu keren banget gitu. Ya, terima kasih Kak Mei. Jadi memang sebenarnya mereka ini sangat-sangat luar biasa gitu semangatnya ya. Karena memang kalau dari penjelasan teman-teman tadi, perempuan ini harus bekerja lebih keras gitu istilahnya gitu kan untuk bisa menjadi berdaya gitu. Kalau seperti kata Kak Mei tadi gitu, tetap harus mengurus rumah dan lain-lain, tapi juga tetap bikin keripik. Jadi harus multitasking seperti itu ya. Jadi teman-teman setuju ya bahwa memang usahanya harus lebih keras nih untuk perempuan gitu. Oke, nah mungkin sekarang aku ingin bertanya ke Vindi nih sebagai perempuan muda di Molo gitu. Nah sebagai perempuan muda nih di komunitas adat yang ada di Molo ini, apakah sebagai perempuan Vindi mendapatkan ruang yang sama gitu untuk menjadi pemimpin atau untuk membawa perubahan dalam urusan budaya dan juga pangan? Oke, jadi secara formal sebenarnya ruang itu tidak diberikan secara setara karena kepemimpinan yang berkaitan dengan adat dan juga pangan itu masih didominasi oleh laki-laki atau generasi-generasi di atas kami dengan alasan untuk melestarikan tradisi dalam tanda kutip nih. Kemudian terkadang mereka juga beranggapan bahwa suara perempuan muda itu belum cukup matang untuk diterima di kalangan masyarakat. Namun makin ke sini perempuan muda itu mulai berupaya melalui komunitas adat membentuk ruang kolaborasi yang aman. Di sana kami membentuk kelompok literasi, kemudian kelompok tani perempuan, kemudian kelompok tenun. Nah di sana kami bisa menyuarakan apa yang sebenarnya menjadi hak kami dan juga apa yang harus didengar oleh orang lain. Nah di sana kami juga bisa menyampaikan dan juga bisa berdiskusi itu secara kolektif begitu. Jadi hambatan lainnya adalah bagaimana kita memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa kepemimpinan perempuan itu bukanlah suatu ancaman atau hambatan bagi budaya itu sendiri, melainkan suatu perpanjangan napas begitu. Poin yang sangat menarik, tepuk tangan tadi poin yang sangat bahwa generasi muda perempuan itu adalah perpanjangan tangan gitu sebenarnya gitu, bukan menjadi sebuah hambatan gitu kan. Jadi memang bagaimana caranya supaya perempuan generasi muda itu tuh bisa lebih dilibatkan gitu dan malah menjadi kekuatan gitu kan untuk meneruskan ini semua gitu. Nah tentang itu gimana menurut teman-teman? Apakah ada pengalaman gitu yang kayak misalkan Ida gitu. Ida kan juga bisa di pemudi gitu lah ya. Pemudi perempuan yang tiba-tiba datang nih kembali ke desa terus aku mau bikin ini nih. Nah itu tuh gimana? Apakah sempat ada resistensi atau semuanya berjalan baik-baik saja gitu dari pengalaman pribadinya? Sepakat sekali tadi yang dibilang oleh Vindi gitu bahwa secara formal itu sebetulnya ruangnya sedikit sekali gitu untuk perempuan-perempuan di desa ya gitu karena misal dalam contoh misal ada rapat misal kayak penentuan rapat-rapat dusun gitu untuk pengembangan desa itu pun perempuan tidak dilibatkan gitu. Jadi yang diberikan ruang adalah laki-laki, yang diberi undangan. Iya, dilibatkannya untuk suruh masak, benar. Benar, yang diundang adalah laki-laki. Jadi seperti perempuan ini tidak dianggap ada nih gitu dan suaranya tidak dianggap penting gitu untuk pengembangan suatu
desa gitu ya. Dan benar juga tadi dilibatkannya pasti disuruh masak, disuruh ini gitu, nyiapin makan gitu. Pun kalau misal dikasih ruang formal itu pasti bentuknya adalah yang ada perempuan-perempuannya. Maksudnya kayak misal PKK, terus posyandu gitu. Nah itu pasti yang diundang perempuan gitu. Padahal itu juga sebenarnya laki-laki juga harusnya diundang juga dong gitu untuk posyandu juga gitu. Tapi yang selalu diberikan ruang malah perempuannya aja gitu, dan yang pembangunan desa, pengembangan desa yang diundang hanya laki-laki saja. Jadi selalu ada pengkotak-kotakan seperti itu gitu di desa. Bahkan kalau di tempat di dusun di desa kami itu yang pernah saya dapatkan adalah malah justru datangnya dari perempuannya gitu. Jadi kayak misal apa ya, kalau bahasa Jawanya kowe iki cah wedok gitu. Ngapain nih ngikut rapat-rapat begitu gitu. Itu malah berangkat dari perempuannya gitu. Ning omah wae gitu, di rumah saja gitu. Nah, tapi dari situ sebetulnya kenapa perempuannya bisa begitu? Karena saya coba tarik ya ke belakang, itu tuh karena memang sejak dulu memang tidak ada gitu, tidak diberikan ruang yang cukup gitu untuk perempuan, dan perempuan selalu diberikan perannya untuk memasak saja gitu, tidak dilibatkan dalam peran-peran penting untuk mengambil keputusan di desa gitu. Makanya akhirnya keputusan ibu-ibunya di sana juga sering berkata begitu gitu. Nah, di situ sejak saya juga kembali ke desa, akhirnya mau diundang tidak diundang, akhirnya saya juga datang sendiri gitu, datang sendiri karena saya merasa jadi kayak tamu tidak diundang. Tapi dari situ akhirnya lambat laun pemerintah desa pun juga mulai harus ada perempuannya gitu, dan ternyata penting juga gitu suara-suara perempuan gitu. Nah sekarang mulai hadirlah, mulai diajaklah perempuan-perempuan untuk di forum-forum, walaupun porsinya masih ya kecil, setengahnya aja, seperempatnya belum ada gitu. Begitu mungkin Kak Saras. Tepuk tangan untuk Kak Ida, berarti sudah ada sedikit perubahan lah ya, progres sedikit demi sedikit gitu. Berawal dari Kak Ida, datang aja nggak diundang tetap datang gitu, yang penting konsisten terus gitu ya. Oke, baik. Nah tadi tuh sudah mulai terbahas gitu ya, bagaimana pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan tuh juga sebenarnya sangat terbatas gitu kan, dan sudah ada ruang yang dikotak-kotakan gitu. Nah menurut teman-teman semua yang ada di sini, apa nih gitu kira-kira yang bisa dilakukan, atau sebagai teman-teman nih pelaku langsung gitu yang bekerja dengan masyarakat, melakukan kinerja masing-masing, apa sih cara yang dapat dilakukan gitu sehingga perempuan dapat lebih dilibatkan? Mungkin Kak Mei? Menurut dari pengalaman kami ya, kalau sendiri-sendiri itu nanti nggak didengar suaranya. Jadi penting sekali untuk wanita itu berkumpul, berkelompok, lalu ngasih judul kelompoknya. Harus ada judulnya, kalau nggak akan dianggap sebagai satu entity ya, jadi kayak nggak penting. Jadi penting sekali untuk ibu-ibu itu atau perempuan-perempuan itu berkelompok, lalu berkumpul, lalu memberi judul kegiatan mereka. Bisa fokusnya di pangan, bisa fokusnya di tenun, bisa fokusnya di mana-mana. Tetapi pada saat dia memiliki entity, apalagi kalau entity itu kemudian punya badan hukum, koperasi atau apapun, itu keren sekali. Jadi apa yang kita lakukan di Nusa Penida, kita membuat pelatihan ke ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu nelayan, jadi ibu-ibu nelayan kalau suaminya lagi ke laut, ibu-ibu nelayan itu kan pada dasarnya di rumah masak saja gitu. Nah, kalau akhirnya kita ajarkan untuk bikin coconut chips, jadi pakai palm sugar dan itu semua bahannya lokal ya, jadi nggak sulit. Dan alatnya waktu itu sederhana banget, jadi itu dehidrator saja, pengering, murah dan kecil, dan akhirnya terus mereka jalan. Yang hebat dari mereka adalah yang juga menurut saya stand out dibandingkan ibu-ibu di tempat lain, misalnya yang juga kita lakukan pelatihan, adalah pada saat kita sudah tidak di situ mereka jalan sendiri. Jadi mereka bikin packaging lalu jual ke toko organik dan apa segala macam. Jadi mereka bikin ini ya, bikin judul koperasinya, kelompok ibu-ibunya. Jadi mereka jualan sebagai kelompok bukan personal. Nah itu keren banget.
Jadi harus berkelompok, bikin geng. Harus bikin girl gang Girl gitu ya. gang, ya. Oke, ya kita masih punya waktu 15 menit. Nah, itu jadi sebenarnya kan kalau ngomongin berkelompok sebenarnya yang Vindi lakukan juga udah berkelompok gitu kan. Jadi mungkin Vindi bisa cerita dikit, mungkin ada pengalaman success story gitu dengan komunitasnya gitu ketika perempuan atau komunitas muda ini berkelompok terus akhirnya bisa didengarkan gitu misalkan oleh tetua adat atau seperti apa gitu. Oke, jadi sebenarnya ketika kita mau mengajak orang untuk mengikuti kerja-kerja baik yang sedang kita lakukan itu, sebenarnya yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengubah cara pandang mereka. Ketika kita satu pemikiran, maka apa yang akan kita lakukan itu akan berjalan dengan baik. Karena semua yang ada dalam kelompok itu punya satu pemikiran yang sama nih. Kalau yang beda, itu akan jadi amburadul gitu. Jadi sebenarnya melalui komunitas adat yang dibentuk itu sebenarnya banyak sekali yang belum menerima kami di kalangan masyarakat. Tetapi kami terus berusaha untuk menyuarakan apa yang harus dipertahankan agar menjadi bekal untuk masa depan yang nantinya bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang begitu. Jadi poin utamanya adalah bagaimana kita mengubah cara pandang mereka dulu gitu. Baik. Terima kasih Vindi. Nah kita masih ada 15 menit lagi, jadi mungkin 10 menit akan aku open untuk tanya jawab. Tapi mungkin sebelum itu ini ada pertanyaan-pertanyaan pamungkas Wes nih. Mungkin aku ke Vindi dulu deh. Kalau mau ngomong ke perempuan muda di seluruh Indonesia, apa sih yang mau disampaikan, pesan yang ingin disampaikan supaya perempuan di Indonesia nih bisa memimpin perubahan lewat pangan dan budaya. Oke, sorry. Untuk teman-teman yang baru memulai tentang pangan dan juga adat istiadat, selesaikan apa yang sudah Anda mulai, karena itu merupakan hal baik yang kita bentuk untuk banyak orang. Meskipun sebenarnya pertama kita bergerak sendiri, banyak yang tidak mendukung, tetapi lakukanlah apa yang sudah dimulai. Tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Gitu. Terima kasih Vindi. Nah Kak Ida nih, menurut Kak Ida bagaimana nih publik gitu, misalkan komunitas, pemerintah maupun pelaku industri dapat lebih aktif mendukung kepemimpinan perempuan di bidang pangan menurut Kak Ida? Kalau menurut saya memang akhirnya ruang ya, ruang yang inklusif itu harus mulai diciptakan gitu. Minimal dari kita sendiri gitu. Minimal kalau kita ngadain rapat atau minimal kita ngadain kumpulan itu tuh sebisa mungkin yang inklusif gitu. Yang ada perempuannya, yang ada laki-lakinya, yang ada teman-teman yang lain juga gitu. Jadi biar makin beragam gitu si isi kelompoknya gitu. Jadi memang akhirnya hal-hal kayak gitu sih Mbak, ruang-ruang apa namanya? Berikan ruang-ruang yang cukup gitu untuk perempuan, untuk teman-teman yang lain juga gitu. Jadi tidak hanya laki-laki saja nih yang dilibatkan. Gitu sih mungkin untuk berarti ruang ya. Ruang. Kak Mei mungkin mau tambahin? Oh ya, saya setuju dengan kedua pendapat ya. Menarik kenapa ada quotes women support women, tapi tidak ada quotes men support men. Kenapa? Karena memang dalam kehidupan kita juga tahu ya, kadang-kadang persaingan di antara perempuan itu justru ya seperti tadi Kak Ida cerita, dia diserang atau ditekan justru oleh perempuan. Jadi kayak kamu ngapain sih, kita perempuan, kamu nggak usah pecicilan gitu-gitu ya, gitu-gitu lah pokoknya. Kita ngurus rumah aja lah gitu. Nah itu sebetulnya. Jadi menurut saya juga menambahkan dari Kak Vindi bahwa penting menjadi perempuan itu berdaya, bukan hanya di pangan, tetapi berdaya. Sehingga jadi bukan masalah, karena sekarang lagi ada tren itu ya, jadi apa di Jakarta justru lucu, jadi trofi wife itu kebanggaan itu aneh sekali, itu buat saya bingung ya. Jadi perempuan yang dikawinin saja karena dia cantik lalu dikasih uang bulanan cukup itu jadi apa tujuan, jadi pencapaian, itu gak bisa. Pokoknya itu harus mindsetnya harus dirubah. Perempuan itu harus berdaya.
punya atau tidak punya income atau pendapatan dari suami, perempuan harus berdaya. Bisa lewat tekstil, bisa lewat makanan, bisa lewat apapun. Tapi perempuan harus berdaya. Yes, setuju. Apalagi kalau sekarang banyak juga istilah in this economy gitu kan. Oh iya, iya in this economy ya. Aduh tidak. Harus berdaya. Harus Oke. berdaya. Oke, nah ini satu pertanyaan terakhir, mungkin kakak-kakak semua bisa menjawab gitu. Soalnya ini aku lupa tanyakan gitu, kenapa sih penting, why do we need to include women gitu? Kenapa sih penting kita mesti mikirin perempuan untuk ya menciptakan ya sistem pangan yang adil dan berkelanjutan? Gimana menurut kakak-kakak, why women? Terserah, bebas, silahkan yang mau duluan. Karena perempuan itu sering mendapatkan tempat paling belakang. Yang selalu diutamakan itu laki-laki. Jadi kita harus membuat suatu ruang nih untuk perempuan bisa bereksperimen, kemudian menyuarakan apa yang sebenarnya dengan aman dan juga nyaman dan mau untuk didengar. Begitu. Oke, tepuk tangan. Oke, silahkan selanjutnya. Kenapa? Menjawab pertanyaan kenapanya dulu nih. Kalau dari saya itu sebenarnya kenapa akhirnya pelibatan perempuan itu cukup penting ya, karena kalau saya melihat hari ini tuh sangat ini ya, aku melihat banyak berita-berita itu tuh isinya adalah kerusakan gitu. Kita kayak butuh sifat-sifat perempuan gitu, butuh sifat-sifat yang lebih merawat, menjaga gitu untuk bumi kita ini yang kita tinggali gitu, dan itu sangat membutuhkan perspektif perempuan dan perempuan itu sendiri gitu untuk apa ya, untuk menjaga kelangsungan kehidupan kita gitu. Karena kalau kita di bumi ini terus-terusan melakukan kerusakan, kekerasan gitu bahkan gitu terhadap bumi kita sendiri, itu tuh ya mungkin akan sedih juga nih buminya gitu. Jadi butuh sifat-sifat perempuan untuk akhirnya dimasukkan ke dalam banyaknya sistem gitu. Mungkin begitu Kak Saras. Iya. Kami? Ya saya mungkin saya setuju sekali sama ini pendapat berdua. Tapi intinya memang seorang perempuan itu walaupun dia jadi ibu atau tidak jadi ibu, pada dasarnya dia kan perawat ya, merawat. Jadi karakter merawat itu yang menurut saya sekarang kurang di dalam sistem apapun, sistem politik dan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena mungkin yang banyak yang memimpin adalah laki-laki, dan dia sebagai laki-laki dia melihat ibunya atau bapaknya memperlakukan ibunya juga sebagai sesuatu sosok yang tidak penting, sehingga dia akan tumbuh menjadi pemimpin yang sangat chauvinis atau sangat sangat keputusannya sangat dari perspektif laki-laki. Jadi kenapa itu menjadi penting ya, karena itu tadi ya. Oke. Cek. Oke, mungkin saya mencoba menjawab gitu. Jadi mungkin ruang yang akhirnya dibutuhkan oleh kami si perempuan ini itu kan karena saya ngelihatnya begini Pak. Jadi mungkin tadi ada Mbak Mei juga bercerita bahwa perempuan ini diberikan amanah, diberikan peran yang cukup besar dan berat ya. Seperti kalau misal kita mau ikut juga terlibat dalam mungkin pengambilan suatu keputusan itu, tapi kami tuh kita ada peran-peran yang sepertinya tuh hanya diberikan ke perempuan gitu. Misal kayak memasak, menjaga anak, itu kan sebetulnya tugas bersama gitu. Memasak itu adalah tanggung jawab semua, mau laki-laki, baik itu laki-laki dan perempuan gitu. Tapi peran-peran yang terkadang di rumah itu sudah sangat memberatkan buat saya pribadi juga ya gitu, karena harus menjaga anaknya gitu, harus mendidik anaknya dengan benar, dengan dengan peran-peran yang seperti itu semuanya dititik beratkan ke perempuan. Itu akhirnya kami juga kayak mau keluar mau menyampaikan pendapat, mau ikut rapat, itu jadinya kami itu tadi gak bisa gitu, karena ada peran-peran ini tadi nih yang gak ada yang bantuin jaga gitu, gak ada yang bantuin untuk kamu gantiin aku masak ya, nanti aku rapat dulu gitu. Atau misal kayak gitu ya, mungkin dalam bahasa sehari-hari gitu. Atau mungkin kamu jaga anak dulu atau jemput anak dulu, aku yang rapat gitu. Nah itu kan jarang sekali gitu ada di
skala rumah tangga ya, gitu. Selalu perempuan yang harus mengalah, harus jaga rumah, harus jaga lilin itu tadi gitu. Tapi bagaimana jika akhirnya perempuan itu juga, tapi bagaimana jika peran-peran yang dilabelkan ke perempuan ini akhirnya bisa dibedah lagi nih. Ayo nih kita berbagi perannya di ini dong, dibagi dong gitu. Nggak hanya dibebankan ke perempuan dong gitu. Jadi kurasa hal-hal seperti itu sih mungkin Kak Saras ya, gitu Ruang. Begitu Mas, Pak, Bli. Sudah terjawab ya. Udah. Sudah terjawab ya, udah. Baik. Terima kasih. Mungkin ada ya satu kesempatan untuk satu pertanyaan terakhir. Okay. This is very interesting because this is even if it's not related to women, what I see their vision, perspective about food resilience is more like developing food estate. While what I saw in regions, since we've been traveling all over Indonesia, what we see, food security should come from family farming. So small family farming. FAO has data that say 30% out of this whole world food came from small farmers. 30%. So then the decision to develop food estate is definitely going different direction, I believe, because what we see in the regions, especially in the very, very rural area, they have their family farming, farm, and then the whole family, mothers and fathers, they go together farming, and then came back home, they cook, and then it repeats every day. So they are okay, even there's COVID, whatever, they're simply secured in terms of food. So that's how actually the government should support the family farming. So I hope this answer your question. Ya, mungkin Kak Ida atau Kak Vindi mau menambahkan? Tidak ya, oke, berarti untuk menyimpulkan bahwa sebenarnya ketahanan pangan itu mulai dari rumah sendiri gitu. Ngelihatnya dari solusi kebun kecil keluarga gitu, bukan melihatnya dari kacamata food estate seperti itu. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Oh, satu lagi deh, boleh ya? Seru loh. Nggak boleh. Kan tadi mulainya juga telat. Ya udah, kalau gitu kita bisa ngobrol abis ini. Kalau ada yang pengen banget ditanyakan bisa langsung ke kakak-kakak narasumber yang di sini. Tapi mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih banyak Kak Me, Kak Ida, dan Kak Vindi, dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah menghadiri sesi pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Semoga sesi ini menginspirasi kita semua untuk lebih melibatkan perempuan dalam, tidak hanya dalam pangan tapi dalam segala hal dan lini kehidupan. Selamat melanjutkan hari, selamat menikmati Ubud Food Festival, dan akan saya kembalikan kepada Ibu MC. Terima kasih.